Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai pertemuan kita di pagi hari ini dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Allahumma rizukna fahman nabiyyin wa khifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini Allah mempertemukan kita kembali. Mudah-mudahan pertemuan ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk memahami ayat-ayat suci Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 236 ya. Mari kita sedikit mengulang dari 234. Kita terjemahkan bersama-sama. Sebagaimana biasa kita baca, saya membaca Arabnya, Bapak Ibu langsung terjemahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yutawaffawna, walladzina dan orang-orang yang yutawaffawna diwafatkan, minkum di antara kalian, wayadaruna dan mereka meninggalkan azwajan istri-istri, yatarabbasna mereka menangguhkan bi anfusihinna pada diri-diri mereka, arba'ata 4 asyhurin bulan, wa asyron dan 10 hari. Fa idza balagna maka apabila telah sampai ajalahunna masa iddah mereka, fala junaha maka tidak ada dosa, alaikum atas kalian, fima pada apa-apa, fa'alna yang mereka kerjakan atau mereka berbuat, fi anfusihinna pada diri-diri mereka, bil ma'rufi dengan ma'ruf, wallahu dan Allah bima ta'maluna khabir dengan apa-apa yang kalian kerjakan, khabirun maha mengetahui. Wala junaha dan tidak ada dosa, alaikum atas kalian, fima arradtum pada apa-apa yang kalian sodorkan, bihi dengannya, min khidbatin nisa dari melamar perempuan, au aknantum atau kalian menyembunyikan, fi anfusikum pada diri-diri kalian, alimallahu Allah mengetahui, annakum sesungguhnya kalian, satadkurunahunna kalian akan menyebut-nyebut mereka, walakin dan akan tetapi, makasih, la tuwa'iduhunna janganlah kalian saling berjanji, hunna dengan mereka, sirron dengan rahasia, illa
kecuali antakulu kalian mengatakan qaulan perkataan ma'rufan yang baik, wala ta'zimu dan janganlah kalian berazam berniat uqdatan nikahi untuk berakad nikah hatta yablugha sehingga sampailah alkitabu catatan ajalahu masa iddahnya. Wa'lamu dan ketahuilah annallaha sesungguhnya Allah ya'lamu dia mengetahui ma fi anfusikum apa-apa yang ada di dalam diri kalian, fahdharu maka takutlah kalian padanya. Wa'lamu dan ketahuilah annallaha sesungguhnya Allah ghafurun halim maha pengampun, halimun lagi maha penyantun. Kalau dilihat dari cara menerjemahkannya udah bisa. Iya. Ayat 236. Kosakata yang baru bunyinya tafridu au tafridu. Tafridu dengan faridoh. Ini berasal dari kalimat fardu. Fardu itu mewajibkan, menyerahkan. Au tafridu lahunna faridoh. Tafridu artinya apa? Mengharuskan. Mengharuskan maksudnya memberikan. Alal musi'i berasal dari kalimat wasi'a. Musi'i berasal dari kalimat wasi'a. Artinya apa? Luas. Berarti musi'i orang yang luas. Apa orang luas itu? Maksudnya orang yang lapang, orang yang kaya, orang yang mampu. Alal muqtiri berasal dari kalimat kotrun. Alal muqtiri atas orang yang kebalikan dari al musi'i, orang yang sempit. La junaha tidak ada dosa. Ini la dimaknai tidak ada. Kenapa Pak? Karena ketemu kata yang berakhiran fathah nih, yang junaha. La junaha tidak ada dosa alaikum atas kalian, tidak ada dosa atas kalian. In tolaktum jika berakhiran tum berarti kalian. In tolaktum jika kalian mentalak. An-nisaa siapa? Istri. Yang ditalak pasti apa? Istri. Jangan diartikan wanita. Masa istri orang ditalak? Aneh. Anak-anak sekarang pada pacaran itu, kamu saya talak, padahal lagi pacaran Pak. Intalaqtumun nisaa jika kalian mentalak istri-istri kalian. Penerjemahannya tambah kalian nggak apa-apa karena an-nisa itu jamak. Malam tamassuhunna
Malam tamassu, lam artinya belum. Ma selama tak apa-apa. Malam tamassu, selama belum tamassu kalian menyentuh. Menyentuh maksudnya apa, Pak? Menggauli. Memang kalimat tamassa itu artinya menyentuh, sentuhan. Massa yamassu itu. Selama kalian belum menggauli hunna mereka. Mereka siapa? Nah, nanti hunna ini ya kembalinya kepada an-nisa. Karena an-nisa ini namanya jamak taksir. Makanya jamak taksir itu, Pak, domirnya itu ada dua. Bisa domirnya hunna seperti ini, bisa domirnya ha seperti kata mufrad. Itu jamak taksir. Itu yang membedakan jamak taksir dengan jamak yang lain. Nah, jamak yang lain itu apa sih? Jamak mudzakkar salim sama jamak muannas salim. Kan jamak cuma ada berapa, Pak? Cuma ada tiga. Malam tamassuhunna, selama kalian belum menggauli mereka. Au tafridu, atau nah ini kalimat ini, Pak, ini nanti tolong disamakan dengan kata tamassu ini. Ini berawalan ta, nanti di sini ada wawu alif, gitu ya. Tafridu juga berawalan apa? Berawalan ta, nanti berakhiran wawu alif. Ya, maksud saya kalimat lam yang ada di sini itu nanti munculnya di sini. Karena apa? Karena ada waqaf au. Karena ada apa? Atof au. Jadi maksud saya gini, tidak ada dosa atau boleh kalian mentalak jika kalian mentalak istrimu selama kalian belum menggauli, belum menggauli mereka, atau kalian belum, nah ada kalian belumnya, atau kalian belum menyerahkan gitu aja ya. Tafrid itu berasal dari kalimat faridah. Bukan, faridah ini maksudnya apa? Sesuatu yang wajib diberikan. Apa, Pak? Di dalam akad pernikahan apa sesuatu yang wajib diberikan? Mahar, bukan seserahan loh, Pak. Nah, ini beda seserahan dengan mahar. Ini kadang-kadang antara seserahan dengan maharnya gedean seserahan, sehingga orang yang pada belum menikah itu takut, karena takut nggak bisa ngasih seserahannya. Ya. Tapi ya itu memang hukum pernikahan itu tidak melihat hanya dari sisi laki-laki, ya harus dilihat dari sisi perempuan. Au tafridu, atau kalian belum memberikan atau belum mewajibkan, belum memberikan. Lahunna, kepada mereka. Mereka siapa? Mereka an-nisa, mereka istri tadi. Memberikan apa? Faridotan, yaitu mahar. Faridotan, mahar. Ini ada orang yang mentalak istrinya, tetapi istrinya belum digauli. Kira-kira mungkin terjadi nggak nih, Pak? Mungkin saja. Namanya hukum itu kan diambil paling, ya,
Pasti ya maksudnya gini, hukum itu diambil paling ringan. Memang ada orang yang menikah belum sempat menggauli istrinya tapi istrinya sudah dicerai. Au tafridu lahunna faridoh, atau belum menyerahkan apa Pak? Menyerahkan kepada mereka maharnya. Mungkin nggak itu? Mungkin nggak Pak? Mungkin saja. Iya, siapa tahu maharnya ketinggalan. Siapa tahu maharnya ketinggalan. Atau memang nggak punya mahar. Wa matti'uhunna. Wa matti'u berasal dari kalimat mut'ah, mataan. Wa matti'u dan berilah kesenangan. Hunna kepada mereka. Mereka siapa? Mereka istri ya, An-Nisa tadi. Berilah kesenangan kepada mereka alal musi'i, atas orang-orang yang mampu. Atas itu maksudnya yang terbebani ya Pak. Maksudnya alal musi'i itu maksudnya yang terbebani. Ya, suaminya. Alal musi'i atas orang yang mampu. Atas orang yang mampu, berilah kesenangan kepada mereka qadaruhu. Qadaruhu apa? Sekira-kiranya, sekadarnya kalau bahasa kita. Sekedarnya. Semampunya, karena qadarun itu artinya apa? Mampu. Innallaha ala kulli syai'in qadirun. Qadir artinya apa? Mampu. Alal musi'i qadaruhu. Tapi kalimat al-musi'i itu maknanya berasal dari kalimat apa tadi? Wasi'a, artinya luas. Misalnya ini diartikan alal musi'i, atas orang yang luas, qadaruhu sekedarnya, semampunya. Wa alal muqtiri, dan atas orang yang, kalau tadi luas ya berarti muqtiri apa? Sempit. Alal muqtiri, atas orang yang sempit, qadaruhu semampunya. Jadi ada dua kalimat qadaruhu itu. Qadaruhu alal musi'i, qadaruhu alal muqtiri. Jadi semampunya bagi orang kaya sama semampunya bagi orang miskin ya beda. Pemberian itu mataan. Nah, tadi ada kalimat wa matti'u. Mataan sebagai apa? Sebagai kesenangan. Bil ma'rufi, dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Haqqan 'alal muhsinin. Haqqan suatu kebenaran 'alal muhsinina, atas orang-orang muhsin, orang-orang yang berbuat baik. Tadi ada kata al-ma'ruf, ada kata al-muhsin, al-muhsinin. Itu dua-duanya secara bahasa Indonesia maknanya apa? Baik. Dua-duanya bermakna baik. Haqqan suatu kebenaran alal muhsinina, atas orang-orang yang berbuat baik. Kita ulangi ya. La junaha, tidak ada dosa, alaikum atas kalian, intolaktum jika kalian mentalak, an-nisa'a
istri-istri kalian, malam tamassuhunna, selama kalian belum menggauli hunna mereka, au tafridu, atau kalian belum memberikan lahunna kepada mereka faridotan mahar, wa matti'u, dan berilah kesenangan hunna kepada mereka, alal musi'i, atas orang yang luas, qadaruhu, semampunya, wa alal muqtiri, dan atas orang yang sempit, qadaruhu, semampunya, mata'an, sebagai kesenangan, bil ma'rufi, dengan cara yang baik, haqqan alal muhsinin, suatu kebenaran, alal muhsinina, atas orang-orang yang berbuat baik. Nih, kalau memberikan nafkah atau memberikan mut'ah, ini bukan kawin mut'ah itu ya Pak, kan ada nikah mut'ah ya. Apa itu? Nikahnya orang Syiah ini nikah kontrak gitu. Nah, kalau ini bukan mataan, bukan mut'ah yang itu, bukan. Jadi setiap istri yang dicerai masih selama masa iddah masih berhak mendapatkan nafkah selama masa iddah. Kalau memang dilanjutkan perceraiannya, ada pemberian yang diberikan oleh suami kepada istri yang diceraikan. Apa itu? Kalau dalam ayat bunyinya alal musi'i qadaruhu wa alal muqtiri qadaruhu. Artinya bagi orang yang mampu berikan selayaknya, bagi orang yang tidak mampu ya semampunya. Yang penting mataan, yang diberikan itu sesuatu yang menyenangkan. Nah, laki-laki harus tahu kira-kira apa yang disenangi oleh wanita. Iya kan? Apa yang disenangi oleh wanita? Jangan ini kesenangan saya, jangan, kesenangan wanita. Makanya di sini mata ambil ma'ruf. Pemberiannya itu harus apa? Disesuaikan dengan kemampuan, terus kemudian yang menerima harus ridho. Ini penting Pak. Maka kalimatnya bukan bil muhsinin, bil ihsan, bukan, tapi bil ma'ruf. Jadi apa yang diberikan bagi laki-laki itu sudah cukup, bagi wanita harus ridho. Seperti Bapak ngasih nafkah itu Pak. Ngasih nafkah itu harus bil ma'ruf, harus dengan yang baik. Baik maksudnya bagaimana? Kalau nuruti laki-laki kan gimana? Dikit kan? Sedikit. Kalau nurutin perempuan, pengennya yang banyak. Nah, ini harus ada jalan tengah ini. Ini harus ada al-ma'ruf, ada kebaikan. Gitu. Misalnya ibu-ibu dikasih nafkah sebulan itu 10 juta misalnya. Banyak apa dikit Bu? Banyak. Ya kan? Ada satu sekali doang itu gaji ke-13 sekali doang. Ada satu lagi, ada seorang istri dikasih nafkah sebulan 1 juta. Banyak apa dikit Bu? Sebulan misalnya 1 juta gitu. Ini juga harus dilihat alal musi'i qadaruhu wa alal muqtiri qadaruhu. Seperti mahar, nafkah, bisyarah, itu semuanya hampir sama, konsepnya sama. Bapak ngasih transport ke guru ngaji misalnya, guru ngaji TPQ. Itu kan kalau yang digaji pengennya berapa? Yang banyak. Yang gaji pengen sedikit. Nah, semuanya kan harus ada al-ma'ruf namanya itu. Yang penting seneng. Yang ngasih ya seneng, yang dikasih juga
senang, ridho. Makanya wanita senangnya apa? Oh senangnya dia lagi senangnya rumah Pak, kasih rumah Pak, nggak apa-apa. Oh dia nggak seneng duit, kasih apa kayak. Yang penting seneng, itu nggak ada ketentuannya. Kecuali kalau nanti kaitannya tentang apa? Tentang harta kono gini, harga itu nanti macam-macam itu. Mataan bil ma'ruf. Nah, semuanya itu haqqan 'alal muhsinin. Haqqan 'alal muhsinin. Suatu kebenaran, maksudnya suatu hukum 'alal muhsinin bagi orang-orang yang berbuat baik. Maka apabila ini lanjutannya, wa in talaqtumuhunna, tadi menceraikan istri yang belum digauli itu boleh, menceraikan istri yang belum dikasihkan maharnya itu boleh saja, artinya gitu ya Pak. Tapi ada ketentuannya. Bagaimana jika kalian mentalak mereka? Wa in talaqtumuhunna apa? Dan jika talaqtumu, kalian mentalak hunna mereka min qabli, dari sebelum antamassuhunna, sebelum tamassu, apa tadi tamassu, kalian menggauli. Di dalam kalimat ini tamassu harus diartikan menggauli. Nanti kalau Bapak lihat di ayat yang kaitannya tentang membatalkan wudu, itu bahasanya juga tamassu. Tetapi Imam Syafi'i mengartikan tamassu pegangan, sentuhan. Tuh, sentuhannya bukan begini, tapi sentuhannya begini. Sentuhan. Yang penting nyentuh antar kulit dengan kulit. Kalimatnya sama. Dalam konteks membatalkan wudhu, Imam Syafi'i mengartikan tamassu itu adalah sentuhan. Dalam konteks perceraian, tamassu diartikan apa? Menggauli. Min qabli an tamassuhunna, dari sebelum kalian menggauli mereka. Wa qad faradtum, tetapi atau dan qad sungguh faradtum, kalian telah memberikan, menyerahkan lahunna, kepada mereka, faridotan apa tadi? Mahar. Belum digauli tetapi mahar sudah dikasih. Karena gini Pak, yang menjadikan wanita boleh digauli itu ya karena maharnya itu. Jadi mahar itu sebagai kunci untuk boleh dan tidaknya seorang wanita itu digauli. Itu dengan apa? Mahar. Makanya posisi seorang istri tetap ajnabiyah, tetap orang lain. Jadi jangan disamakan istri itu dengan ibu, malah itu nggak boleh kan? Disamakan dengan anak perempuan, nggak boleh. Makanya dalam konteks membatalkan wudhu, kalau seorang laki-laki, seorang misalnya ini, dia salaman dengan ibunya itu tidak batal, tapi begitu salaman dengan istrinya batal, karena posisi istri di sini ajnabiyah, dia orang lain. Jadi jangan, oh digauli aja boleh, masuk salaman aja batal. Enggak, konteksnya bukan itu. Itu beda ya Pak. Maksudnya harus dibedakan antara terkait tentang pembatalan wudhu dengan apa? Dengan pernikahan. Gitu. Antamassuhunna wa qad faradtum lahunna faridah. Boleh apabila kalian menceraikan mereka, istrimu itu, sebelum kalian menggauli, tetapi sudah diberikan apa? Mahar. Kalau ayat yang sebelumnya tentang apa? Menceraikan istri, belum digauli, belum dikasih
maharnya belum dikasihkan, gitu. Nah ini menceraikan istri belum digauli tetapi mahar sudah diberikan. Seharusnya kan kalau mahar sudah diberikan berarti apa? Sudah boleh digauli. Ini udah kalau apa lagi akad nikah. Kalau sudah bunyinya halan, artinya kontan kan? Artinya barang mahar itu ada di depan mata yang sudah dikasihkan. Nah kalau sudah ngomong sah berarti sudah boleh itu digauli tadi itu. Fanisfu maka nisfun artinya apa? Separuh, setengah. Fanisfu ma faradtum maka setengah dari apa-apa yang faradtum kalian berikan. Separuh dari apa yang kalian berikan, illa ayyafuna, kecuali ayyafuna apabila mereka memaafkan, kecuali apabila mereka memaafkan, au ya'fuwa, atau ya'fuwa apa? Mereka berdua memaafkan. Ini ada dua kalimat yang sama nih Pak. Ya'funa dengan ya'fuwa. Kalau kita lihat ya'funa itu dia kalimat yang domirnya hum. Ya, domirnya apa? Hum. Terus ada kalimat au ya'fuwa. Berdua. Berarti pemahamannya gimana? Maka setengah dari apa yang kalian berikan, maksudnya apa? Setengah dari apa Pak? Mahar. Jangan ngomong setengah dari seserahan loh Pak. Setengah dari mahar yang terucap ketika akad. Ya. Illa kecuali ayyafuna au ya'fuwa. Nah, aunya ini nanti kita lihat apakah aunya ini muttasil atau munqati'. Maksudnya bagaimana? Yang memaafkan siapa? Mereka. Pertama mereka dulu. Mereka itu berarti siapa? Bisa saja suami istri, bisa saja dari walinya, anggota keluarga. Au ya'fuwa atau mereka berdua saling apa? Saling memaafkan. Artinya gini loh Pak, meminta separuh dari mahar yang sudah diberikan itu diperbolehkan, tapi menyerahkan semuanya ya udahlah gak usah diambil lagi, itu juga boleh. Gimana mau ngambil lagi Pak, orang maharnya cuma 10.000. Iya, seperangkat alat sholat yang diambil apanya? Sajadahnya doang diambil. Artinya sulit ini tuh. Biasanya ya makanya hukum ini ya ketika ada sesuatu pemberian yang besar itu, maka beda antara kebiasaan di sini dengan di Arab misalnya, pasti beda Pak. Kalau di Arab itu maharnya besar, emas kilo misalnya gitu. Kalau sini emas malah 6 kilo, 60 kilo malah itu. Mas tahirin. Iya. Nah, iya. Kalau model-model Pak DKM gitu kayaknya 90. Alladzi biyadihi uqdatun nikah. Alladzi yang biyadihi dengan tangannya, maksudnya tangan itu apa? Makanya tangan tidak harus dimaknai tangan. Nanti lihat kalimat-kalimat dalam Quran, kalimat yang dimaksud tangan, yadun, itu tidak harus tangan. Ya, alladzi biyadihi uqdatun nikah.
yang dengan kekuasaannya untuk menjalankan uqdatun nikah, akad nikah. Siapa? Wali. Maka ayyafuwa, yang saling memaafkan siapa? Bisa saja antar wali, bisa saja antar kedua mempelai. Sampai segitunya. Ini baru di Qur'annya loh Pak, belum penjelasannya loh, belum penafsirannya loh. Wa anta'fu, apabila kalian memaafkan, aqrabulit taqwa, aqrabu lebih mendekatkan, lit taqwa pada ketakwaan. Apabila kalian memaafkan, itu lebih mendekati pada ketakwaan. Tapi kadang-kadang saking keselnya loh. Dari pihak perempuan masuk diambil lagi, dari pihak laki beda ngomongnya Pak. Saya tipu kok. Ya, misalnya kalau kejadian misalnya kan, misalnya tahu-tahu pas sudah akad nikah, tahu-tahu sudah hamil kan sakit Pak. Udah terlanjur halan, begitu sudah selesai akad nikah, sudah pada pulang baru ketahuan kalau misalnya sudah hamil, ya kan repot. Nah, itu mungkin aja kejadian. Wala tansaul fadla bainakum. Wala tansau, dan janganlah kalian melupakan. Nasya. Nasyan itu artinya apa? Lupa. Janganlah kalian melupakan al-fadla, karunia, bainakum, di antara kalian. Nah, biasanya kalimat inilah yang diucapkan oleh pengadilan. Sana hakim, ayo kenapa kok kamu minta cerai? Aduh Pak, saya nggak pernah dikasih nafkah. Akhirnya diungkapkan, ingat nggak dulu makan berdua, kamu diboncengin, malam-malam suamimu datang bawa martabak, dihabisin sendiri. Jadi kebaikan-kebaikan yang sudah pernah dilakukan diingetin lagi. Akhirnya yang tadinya mau gugat cerai nggak jadi. Atau setidaknya yang tadinya bersikukuh minta harta gono gini, ya sudah saya gononya aja segininya kamu. Wala tansaul fadla bainakum. Ini biasanya penghulu nih. Kalau sudah ada orang yang menggugat apa? Menggugat perceraian. Pasti dari pihak pengadilan pasti tuh. Kamu kenapa sih kok minta cerai? Kan itu suami itu cuma satu-satunya katanya. Di sono nggak ada model kayak gitu. Dikasih tahu. Tuh. Wala tansaul fadla bainakum. Innallaha, sesungguhnya Allah, basirun bima ta'maluna, basirun. Sesungguhnya Allah dengan apa-apa yang kalian kerjakan, basirun, maha melihat. Sesungguhnya Allah maha melihat terhadap apa-apa yang kalian kerjakan. Nah, kita ulang ya. Wa in talaqtumuhunna, dan jika kalian mentalak mereka, min qabli an tamassuhunna, dari sebelum kalian menggauli mereka, wa qad faradtum, dan sungguh kalian telah menyerahkan lahunna, kepada mereka, faridotan, mahar, fanisfu ma, maka separuh atau setengah dari apa yang faradtum, kalian berikan, illa, kecuali ayyafuna, mereka memaafkan, au ya'fuwalladzi, atau mereka berdua memaafkan, alladzi biyadihi, yang dengan kekuasaannya, uqdatun nikahi, untuk berakad nikah. Wa anta'fu, dan apabila kalian memaafkan, aqrabu littaqwa, itu lebih mendekatkan littaqwa, pada ketakwaan. Wala tansau, dan janganlah kalian melupakan, al-fadla, karunia, bainakum, di antara kalian. Innallaha, sesungguhnya Allah, bima ta'maluna basir,
Maha melihat terhadap apa-apa yang kalian kerjakan. Dimulai dari la junaha ya. Coba siapa yang mau menerjemahkan dulu? Yuk. Ya, dari depan deh. Ibu ada yang mau mulai? Enggak kelihatan ibunya ada berapa? Banyak kan? Ayo Bu, siapa dulu? Kalau nggak ada Pak Rahmat udah nggak sabar ini. Ayo Pak Rahmat ya. La junaha. Alaikum intolaktum jika kalian mentalak an-nisa'a istri-istri kalian malam tamassuhunna selama kalian menggauli hunna mereka au tafridu atau pada mereka wa matti'u dan berilah kesenangan alal musi'i wajib atas orang yang lapang qadaruhu secukupnya wa alal muqtiri sempit qadaruhu semampunya mataan sebagai pemberian atau kesenangan bil ma'rufi dengan cara yang baik haqqan alal muhsinin kebenaran ya atas orang-orang yang berbuat baik ya Pak Abrar wa in tallaqtumuhunna ya lanjut aja nggak usah semuanya Pak bagi-bagi aja bagi-bagi saking semangatnya mau dihabisin ya. Mahar maka iya dengan apa-apa yang kalian kerjakan ya yang depan itu merepresentasikan belakangnya itu. Jadi kalau depannya bisa berarti belakangnya pasti bisa. Pak DKM langsung betul Pak betul gitu. Tapi nanti jangan ada yang WA saya kok saya nggak disuruh baca gitu, jangan ada ya Ustaz. La junaha ayo intolaktum malam tamassuhunna sebelum kalian atau belum memberikan berilah kesenangan ya orang-orang yang berbuat baik tuh. Ini kalau nggak kebaca kan sayang Pak, ya kan? Ya kan?
Ya Pak DKM ya. Wa in tallaqtumuhunna. Mm-mm. Mm-mm. Ya. Ya. Iya. Melupakan. Mm-mm. Iya, mantap dah. Iya. Iya. Mohon maaf ya yang belakang Pak Haji, yang muda-muda ini lancang. Lancang. Karena baca duluan, nggak apa-apa ya. Itu. Bener. Ayo Pak, daripada ntar ngambek, saya nggak disuruh. Iya. Ayo lanjunah. Intolaktum. Kalian. Iya. Mm-mm. Mm-mm. Iya. Mm-mm. Iya. Dengan cara yang baik atas orang-orang yang berbuat baik. Ayo lanjut. Udah dihitung kan dari sini tadi satu dua satu dua satu. Oh saya ini udah belajar. Ayo, wa in talaqtumu. Mingko beli dari betul waqad faradtum. Maka separuh dari apa yang kalian serahkan, illa kecuali ayakfuna, mereka memaafkan. Uqdatun nikah, untuk berakad nikah. Mendekatkan pada ketakwaan. Wala tansau, dan al-fadla, karunia, bainakum, di antara kalian. Innallaha, 'Allah, 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 '
terhadap apa-apa yang kalian kerjakan, maha melihat. La junaha. La ini bermakna tidak ada, ya, tidak ada. Maka la tersebut dinamakan apa, Pak? Dinamakan sebagai la nafi. Dinamakan sebagai la nafi. Nanti jangan WA saya ya, Pak. Kok saya nggak disuruh baca? Jangan, ada waktunya sendiri nanti. Iya. La yang bermakna tidak ada namanya la nafi. Nah, nafi ini maksudnya la nafi linafil jinsi. Ya, menafikan sesuatu yang tidak ada. Maka la itu bermakna tidak ada. Maka la itu kan bermakna tidak ada. Satu lagi janganlah. Gitu. Ini pas ketemu isim yang tanda isimnya itu tidak ada. La junaha, la roiba, la quwata, la khawla, la ilaha illallah, itu kalimat-kalimat yang la-nya itu bermakna tidak ada. Maka junaha tetap dikatakan isim. Junaha tetap dikatakan apa? Isim. Alaikum, ala. Apa artinya ala? Atas, dia itu namanya huruf apa? Huruf jar. Nah, huruf jar, kum itu domir. Namanya domir apa, Pak? Domir apa? Muttasil. Domir apa? Muttasil. In tolaktum. In itu namanya huruf. In itu apa? Huruf. Tolaktum itu namanya fi'il apa? Fi'il madhi. Fi'il madhi domirnya apa? Berakhiran tum, berarti domirnya antum. Jadi tolaktum tumnya kita hilangkan menjadi tolako. Ada tasdidnya, berarti berapa huruf? Berarti 4. Kalau 4 itu awalnya nanti mudhoreknya yu apa ya? Yu. Jadi tolako. Nah, gimana, Bu? Yu tol liku. Tolako yu toliku. Terus kemudian fi'il amrnya apa? Fi'il amr ya-nya dihilangkan, ya. Ya-nya hilang menjadi tol-lik. Tolako yutolliku tollik. Tolako artinya apa? Telah mentalak. Yutolliku sedang mentalak. Tollik, talaklah kamu. Tollik, talaklah. Nah, ditasrif ke bawah, tolako, tolaku, tolakot, tolakota, tolakna, tolakta, tolaktuma, tolaktum. Nah, udah ketemu tuh, antum tolaktum. Yutolliku, yutollikoni, yutollikuna, tutolliku, tutollikoni, yutollikna. Tutolliku, tutollikoni, tutollikuna, dan seterusnya. Tollik, tasrif. Tollik, tolliko, tolliku, tolliki, tolliko, tollikna.
Toliqna. Kalimat tolaqa yutalliqu toliq. Berarti tolaqa fi'il apa namanya? Ini fi'il namanya fi'il madhi. Kalau yutalliqu berarti apa? Fi'il mudhari'. Cirinya apa? Berawalan yu, Anita, ya, huruf terakhirnya dhamma. Kalau tolik fi'il apa? Fi'il amr. Amr itu apa? Kalimat perintah. Cirinya huruf terakhir harokatnya sukun. An-nisaa. An-nisa ini isim. An-nisa ini namanya isim. Ciri isimnya apa? Ada alif lam. Nah, ini namanya isim jamak. Karena tidak ada wawunon, tidak ada yaknon, namanya jamak apa? Isim jamak taksir. Isim jamak taksir. Ma apa saja, apa-apa itu berarti apa? Isim. Lam huruf. Huruf. Ini juga namanya huruf apa? Nafi. Namanya huruf nafi, sama dengan la yang tadi. Tamassu. Fi'il apa? Fi'il mudhari'. Cirinya apa? Berawalan ta. Ada yang tahu bentuk fi'il madhinya? Caranya gini. Tadi kan tamassu, ya. Tulisnya di tengah berarti fi'il mudhari' dia kan? Berarti taknya kita ganti dengan ya biar sama. Ya massu. Ya massu. Kemudian rubahlah menjadi apa? Fi'il madhi dulu. Rubahlah menjadi fi'il madhi. Caranya gimana? Ya-nya hilangkan. Tinggal fi'il madhi itu huruf pertama fathah, huruf terakhirnya fathah. Jadi massa ya massu. Massa ya massu. Jadikanlah fi'il amr. Ya-nya dihilangkan. Ya-nya dihilangkan. Ketika ya-nya dihilangkan, huruf terakhir disukunkan. Huruf terakhir di apa? Dihilangkan. Gimana tuh? Nggak bisa kebaca kan Pak? Karena itu sinnya ada dua. Maka dikembalikan kepada aslinya. Dikembalikan kepada apa? Aslinya. Nah sekarang kita coba dicari aslinya apa. Kalau yang di belakang malah jawab loh, saya baru tahu kalau itu nggak asli. Iya kan, saya baru tahu itu kalau nggak asli. Perasaan itu di Quran asli semua. Kacau. Ini kan kalau di apa namanya di aslinya itu kan gini, massa itu kan mengikuti wazan fa'ala. Berarti apa aslinya? Masasa. Sinnya ada dua gitu loh Pak. Ya kan? Terus kemudian yaf'alu. Fa'ala yaf'alu. Berarti apa? Masasa yam. Lagi. Yam. Betul. Wah, Pak Rahmat ternyata mantap ini. Masasa yam ya yam sasu. Masasa yam sasu. Ya kan? Nah, dari kalimat yam sasu ubahlah menjadi fi'il amr. Kan tadi saya ngomong dikembalikan kepada aslinya. Maka terus kemudian kalimatnya apa? Ya-nya dihilangkan menjadi apa?
imsas. Imsas. Ini hanya berlaku kalau huruf sin terakhirnya sukun. Imsas. Berarti masa yamasu imsas. Ada yang nggak pakai kata imsas juga ada. Masa yamasu masa. Gitu. Sama dibalikkan lagi ke seperti fiil madhi. Imsas. Imsas. Masa yamasu imsas. Karena dikembalikan kepada aslinya. Nah sekarang pertanyaannya. Ini mumpung ketemu ini. Tadi kan masa yamasu, aslinya yamsasu. Gimana cara merubahnya? Kok bisa berubah? Gimana caranya? Yamsasu kok bisa berubah menjadi yamasu? Digeser kemana? Nah, yang saya kotakin ini ditukar, Pak. Tukar tempat. Berarti apa kalau tukar tempat? Nah, berarti memnya fathah, sinnya apa? Sukun. Apa bacaannya? Yamassu. Nah, sin ketemu sin, maka diganti dengan tasdid. Udah pas tuh, udah. Langsung ketemu ini. Langsung diganti dengan tasdid. Au tafridu au tafridu, atau kalian belum memberikan atau menyerahkan. Tafridu fi'il apa? Tafridu namanya fi'il mudhari. Mudhari. Kalau dia dikatakan sebagai fi'il mudhari, pasti ada fi'il madinya. Fi'il mudhari pasti ada fi'il madinya. Naruhnya di mana? Di sini ya. Naruhnya di tengah. Berarti tadi apa? Tafridu. Taknya kita ganti dengan ya biar sama. Yafridu. Ubahlah menjadi fi'il madhi. Gimana caranya? Ya-nya dihilangkan. Fa-nya fathah, do-nya fathah. Nah ini permasalahannya itu antara kalimat farido atau farodo. Mau pilih yang mana Pak Abrar? Dalilnya mana? Faridotan itu isim. Farodo. Enggak, kan tadi ada, di ayatnya tadi ada. Ya, tadi ada kan tuh. Nih, waqad faradtum. Bukan salah, Pak, enggak benar. Ya, kurang benar. Jadi tetap pakai yang mana? Farodo. Karena tadi di ayatnya ada tuh. Farodo yafridu. Tapi itu ada rumusnya itu, enggak asalan begitu. Kan udah pernah kan saya kasih rumusnya kan? Iya benar ya, kan? Sudah ada rumusnya. Rumusnya apa? Kembali kepada Quran. Dalilnya nanti fathu dhammin, fathu kasrin, fathatani, kasru fathin, kasru kasrin, dhammatani. Itu rumusnya. Fathah, kasroh, fathah, dhammah, fathah, fathah, kasroh, fathah, kasroh, kasroh, dhammah, dhammah. Itu rumusnya. Belum ya? Ah, belum. Karena saya kalian belum pernah nyampein kok tahu-tahu ngomong ini udah dari mana? Oh. Nah, ini rumusnya ada. Nih. Saya kasih tahu ini. Kalau nggak di sini nggak saya kasih tahu nih, Pak. Jangan bilang-bilang. Nih. Rumusnya itu gini. Kalimat ini bacanya apa, Pak?
fa'ala. Kalimat fa'ala ini maka fi'il mudhari'nya itu ada 3. Itu ya Pak. Nah, yaitu apa? Tulisannya sama dulu nih. Udah pernah ini. Pas Pak Rahmat nggak masuk kayaknya. Ya. Yang lain lupa. Tuh. Kalau ada kayak gini nih, fokusnya kepada ainnya Pak. Nanti fokusnya kepada ain. Ini fokusnya di ainnya ini. Kenapa kok ain? Karena prinsipnya sama. Fi'il madhi prinsipnya itu sama. Huruf pertama fathah, huruf ketiga fathah. Huruf tengah-tengahnya itu yang jadi masalah. Itu. Nomor 2 ini jadi masalah. Iya. Udah jangan merembet-merembet. Nah, kalau fi'il mudhari kan karena ini 3 huruf kan semuanya ya. Jadi nggak usah diharokati pun sebetulnya udah bisa kebaca. Huruf terakhir pun sama, harus apa? Doma, sama. Doma. Maka nggak usah harokati juga udah nggak masalah. Permasalahannya itu apa? Ada di ain fi'il namanya. Nah, sekarang apa tadi rumusnya? Fathu dhammin. Berarti fa'ala fathah, berarti dhammin. Ini dhamma. Berarti apa? Fa'ala yaf'ulu. Fa'ala yaf'ulu. Terus kemudian ada fathu kasrin. Fa'ala yaf'ilu. Kasroh. Terus kemudian ada fathah. Nah, fathatani, fa'ala yaf'alu. Jadi kalau ada fi'il madhi kok mengikuti pola fa'ala, maka ada kemungkinan, jadi misalnya Bapak bingung wajar. Misalnya saya nggak pernah bingung dari kecil, nggak pernah bingung urusan kayak gini. misalnya ya Pak. Misalnya ada kalimat kataba. Ini kan polanya apa? Fa'ala, kataba. Maka fi'il mudhari'nya itu kalau kita bingung apakah yaktubu, yaktabu atau yaktibu, wajar kalau bingung. Karena memang fa'ala itu ada potensi fa'ala apa tadi? Yaf'ulu, yaf'ilu, alu, ya itu kalau fa'ala. Nah kalau sekarang misalnya fi'il madhinya polanya fa'ila gimana? Ya tetap fokusnya terhadap apa? Terhadap huruf yang tengah, ain fi'il namanya. Ya, bunyinya adalah fa'ila. Berarti kan bukan fa'ala lagi. Misalnya alima, amila. Maka fi'il mudhari'nya cuman ada 2 Pak, nggak usah banyak-banyak ini. Ada 2. Nah, prinsipnya sama kayak tadi. Tulisannya tetap sama. Kalau fa'ila itu adalah kasroh fathah. Kasroh fathah berarti apa? Yaf'alu. Yaf'alu tetap dhammah huruf akhirnya. Yaf'alu. Terus kemudian kasroh apa? Nanti nulis model kayak gini tuh udah nggak musim nih. Gitu. Fa'ila, kalimat yang mengikuti pola fa'ila tidak mungkin yaf'ulu. Misalnya ada kalimat amila.
Misalnya ada kalimat apa? Amila misalnya. Pak Rahmat, ayo. Ini pola amila. Apa fi'il mudhari'nya? Berarti antara apa tadi? Antara dua tuh. Ya malu atau ya milu. Tapi Pak Rahmat jawab ya mulu. Gak mungkin, Pak. Iya. Gak mungkin. Makanya kalau dijawab ya milu, oh masih ditolerir sama gurunya. Ya malu oke lah gitu. Tapi kalau jawab ya mulu, aneh jadinya. Orang di rumusnya nggak nemu kok. Ini. Belajar di mana tuh? Malah merembet-merembet gurunya siapa? Waduh, bahaya itu. Yang terakhir adalah pola yang ketiga, yaitu fa'ula. Nah, nih huruf tengahnya apa? Doma. Huruf tengahnya doma. Kalau huruf tengahnya doma, maka fi'il mudhari'nya hanya satu, yaitu yaf'ulu. Fi'il mudhari'nya cuma satu, yaitu yaf'ulu. Jadi ini yang mudah. Ketika ada kalimat misalnya koruba, nanti fi'il mudhari' pasti yakrubu, ba'uda yabu'udu, pasti gitu. Hasuna yahsunu. Nah permasalahannya itu kan ketika ketemunya mudhari'. Coba ini rumus ini dibalik, Pak. Bukan madhi ke mudhari', tapi mudhari' ke madhi. Rumusnya dibalik. Misalnya ada kalimat yahsunu, apakah hasana apa hasuna, kan gitu, ya kan? Kalau rumusnya dibalik dari mudhari' ke madhi. Ya, kalau misalnya yang tadi, misalnya ada kalimat yang suruh, misalnya, yang suruh, itu kan pilihannya antara apa? Nasoro atau nasuro. Sama dengan fathah juga begitu. Ya lamu kan bisa alama, bisa alima gitu. Ini yang dikotakin itu tinggal dibaca, dinadhomkan, disairkan. Fathah, dhamma, fathah, kasroh, fathah, fathah, kasroh, fathah, kasroh, kasroh, dhamma, dhamma. Ain fiilnya aja kan, fa fiil sama lam fiil kan. Ya, fathah, dhamma, fathah, kasroh, fathah, fathah, kasroh, fathah, kasroh, kasroh, dhamma, dhamma. Kalau di bahasa Arab kan ya tinggal fathu dhammin, fathu kasrin, fathatani, kasro fathin, kasro kasrin, dhammatani gitu. Bahasa Indonesia kan fathah dulu ribet, a u a i harus dengan i Nah, udah semudahnya aja, terserah orang ini bukan iya. Yang mana? Oh, itu kan disesuaikan dengan syair yang tadi itu lagunya. Fathu dhammin, fathu kasrin, fathatani. Misalnya dirubah atas, fathahnya di atas. Fathatani, fathu, ribet. Ini kan memudahkan. Udah gini aja kadang-kadang masih sulit. Maksudnya gitu ya, enggak. Maksudnya gini ya Pak, enggak harus fathah harus di bawah, enggak harus, enggak. Yang penting kita tahu ini a u a i a i u u.
itu dilihat dari ain fiilnya. Iya, asal jangan aja. Kalau bahaya. Misalnya ada kalimat matti'u. Ada kalimat matti'u. Ini fi'il apa? Matti'u. Itu namanya fi'il amr. Di mana tadi? Udah kenceng salah lagi. Apa-apa. Salahnya orang belajar itu enggak dosa, Pak. Ya. Fi'il amr berarti taruhnya di ini. Waw alifnya kita hilangkan menjadi mati. Ubahlah menjadi fi'il mudhari' dan fi'il madhi. Ibu, mana nih nggak kelihatan? Tulisannya fi'il madhinya dulu, tulisannya samain aja dulu. Mim. Nah. Ya, fi'il madhi itu apa tadi? Huruf pertama fathah, huruf terakhir fathah. Taknya ada tasdidnya. Matta'ah. Berapa huruf ini, Pak? 4. Berarti fi'il mudhari'nya berawalan ya apa yu? Mat. Mat. Ini kasroh. Berarti tetap kasroh. Jangan dirubah. Matta'a yumatti'u matti'. Matta'a telah memberi apa? Kesenangan. Yumatti'u sedang memberikan kesenangan. Mati berilah kesenangan. Wa matti'u qadaruhu mata'an bil ma'ruf haqqan 'alal muhsinin. Ya. Karena gini, mati kalau ditasrif ke bawah matti'a matti'u ada wawu alifnya nih. Ya, memang manusia itu tempatnya lupa, nggak apa-apa, wajar. Ya, itu ada wawu alifnya aslinya ya Pak ya. Karena ada huna maka alifnya dihilangkan. Terus tolako tadi sudah, tamasus sudah, farodtum tadi sudah. Udah semua. Oh ya, berarti sudah selesai. Tansa kita lewatin karena ada huruf ilat. Nanti malah bingung. Tak maluna. Nah, naruhnya di tengah. Berarti ya malu. Ain fi'ilnya yang mana, Pak? Ain fi'ilnya ma. Ini ya, ain fi'ilnya ma. Berarti kalau ain fi'ilnya itu fathah, berarti fi'il madinya apa? Antara fa'ala atau fa'ila. Fa'ula nggak mungkin. Gitu. Caranya tulis ya-nya dihilangkan menjadi ain, mim sama lam. Ain fathah, huruf terakhir fathah. Nah, tadi pilihannya antara amala atau amila. Pilihannya antara dua itu. Udah nggak ada, pokoknya gini, adanya kayak gini. Gitu. Karena apa, Pak? Bahasa Arabnya sudah ada duluan, ilmunya baru belakangan. Jadi ilmu ini yang mengikuti bahasa yang sudah ada. Nah, itulah yang keliru bukan cuma kita, Pak. Ulama-ulama dulu juga begitu. Dalam penafsiran itu pasti banyak yang banget bukan amala tapi amila gitu. Wajar itu. Yang penting jangan amula aja, karena amula nggak mungkin. Gitu.
Berarti apa? Amila. Nah, kan kalau ditanya, dari mana taunya kalau amila? Man amila solihan, ya kan? Amila. Iya, alladzina amilu. Ya kan? Bukan amalu tapi amilu. Amila ya'malu. Fi'il amrnya, yaknya dihilangkan. Jadi ain, mim sama lam. Ainnya sukun, mimnya fathah, lamnya apa? Sukun. I'mal masyita. I'mal. Berarti apa? Amila ya'malu i'mal. Ayo tasrif ke bawah. Amila, 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 amilu, amilat, amilata, amilna, amilta, amiltuma, amiltum, amilti, amiltuma, amiltunna, amiltu, amilna. Ya'malu, ya'malu, ya'malani, ya'maluna, ta'malu, ta'malani, ya'malna. Pak Tohir yang mangap-mangap doang. Iya, mangap-mangap doang. Ikmal tasrif, ikmal, ikmala, ikmalu, ikmali, ikmala, ikmalna. Dah cukup, wallahu a'lam bishawab. Sampai ayat 237. Insyaallah nanti kita lanjutkan di lain waktu. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan Allah ngasih pemahaman dan kemudahan pada kita semua, dan memberi kekuatan lahir batin istiqomah di jalan Allah. Kita tutup pertemuan ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.